ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فرع. لو طرأ العجز في أثناء الصلاة أتى بمقدوره كما لو طرأت القدرة في أثنائها فإنه أتى بمقدوره أيضا. وتجب القراءة في حوي العاجز لأنه أكمل مما بعده خلافا بخلاف مرض القادر فلا تجزئه القراءة فيه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه. فلو قرأ فيه شيئا أعاده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه. وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة انتصب إلى حد الركوع ليطمئن فإن انتصب ثم ركع عامدا عالما
batalat salatuhu au ba'dat tuma'ninati faqad tamma ruku'uhu walau qadara alaihi fil i'tidali qabla tuma'ninati qama watma'anna wa kadza ba'daha wa kadza ba'daha anasya wa kadzalika wa kadza ba'daha apa di situ? In, di sini ada alifnya nih. Yang betul itu. In aroda, di sini alif nun sin alif, yang benar itu. In aroda kunutan fi mahallihi. Iya. Faquddima. Sini ada faqad tamma ruku'uhu walau qadara alaihi fil i'tidali qabla tuma'ninati qama watma'anna wa kadza ba'daha in aroda kunutan nih mungkin. Tadi bukan itu ya. Ya. Jadi ba'daha yang tadi itu bukan itu ya udah. Ya. Diulang berarti. In aroda kunutan fi mahallihi wa huwa i'tidalur raq'ati al-akhirati fi subhi wa illa minas subhi wa illa fayajuzul qiyamu fa in qannata qa'idan amidan aliman batalat salatuhu li'annahu ahdatha julusan lil kunuti ma'al qudrati alal qiyami hadza idza tala julusuhu wa illa fala yadurru. Ini satu furu', satu cabang permasalahan sholat. Lautoro'a, jikalau datang orang yang lemah di tengah-tengah sholatnya, jikalau mendatangi orang yang lemah di tengah-tengah sholatnya kepada yang dimampukannya, yang dikuasakan atasnya. Kama, contohnya seperti jikalau datang kemampuan di dalam tengah sholatnya, fa innahu ya'tu bimakdurihi aidan, maka bahwasanya dia kerjakan dengan apa yang diberikan kemampuan dia pula. Wa tajibul qira'atu fi hawil ajizi, dan wajib membaca
di waktu turunnya orang yang lemah, li'annahu akmalu, karena bahasanya membaca di waktu turun daripada diri adalah lebih sempurna mimma ba'dahu, dibanding yang setelah turun, bi khilafi nuhudil qadiri, berbeda turunnya orang yang kuasa, fala yujzihul qira'atu fihi, maka tidak mengesahkan, tidak memadai akan dia bacaan pada waktu turunnya. Kenapa? Liqudratihi 'alaiha, karena mampunya, kuasanya atas membaca pada waktu sebelum turun. Ya. Karena mampu membaca atasnya, fima huwa akmalu minhu, pada yang dia lebih sempurna daripada turun. Falau qara'a fihi syai'an, jikalau dia membaca pada waktu turunnya sesuatu, a'adahu, mengulangi akan yang dikerjakan itu atau yang dibacanya itu. Walau qadara alal qiyami, jikalau dia mampu atas berdiri setelah membaca, wajaba qiyamun bila tuma'ninatin, niscaya wajib dia berdiri tanpa tuma'ninah agar dia bisa ruku daripada dirinya. Wa innama lam tajibut tuma'ninatu, hanyalah tidak wajib tuma'ninah, li'annahu ghairu maqsudin li nafsih, karena bahasanya dirinya itu bukan ditujukan bagi zat dirinya, nafsil qiyam, bukan untuk zat dirinya. Wa in qadara alaihi fir ruku'i, dan jikalau mampu atasnya dalam ruku sebelum tuma'ninah, intasaba ila haddir ruku, misalnya dia meluruskan badan atau dia bangun lurus badannya kepada batas ruku, lihat ma'inna, untuk supaya dia tuma'ninah. Fa inin tasoba thumma raka'a amidan, kalau dia luruskan berdiri kemudian ruku hal keadaan sengaja, aliman, lagi mengetahui. Wa aroda kunutan, dan di sini iya, di sini ba'daha, kaza ba'daha. Ini tulisannya ro, enggak, ini yang di atas dulu. Tulisannya ro. Berarti ini batal ini. Wa kaza ba'daha. Ya. Ya, kalau atasnya enggak dibaca berarti. Di sini kan di atasnya wa qama watma'anna wa kaza ba'daha. Di sini ada tulisannya ra. Ya. Ra, alif, nun, alif. Kunutan fi mahalihi. Enggak, ini yang atas dulu. Wa kadza ba'daha, tulisannya ra'ana kunutan fi mahalihi. Sini berarti ra, alif, nun, kunutan. Nih.
Baru terusannya faqad tamma ruku'uhu, maka telah sempurna rukuknya. Walau qadaru 'alaiha fil i'tidali, jikalau mampu dia dalam waktu i'tidal sebelum tumakninah, qoma dia berdiri, watma'anna dan tumakninah, wa kadza ba'daha, begitu juga kalau mampu setelah i'tidal, ba'daha. In aroda kunutan, ini kalau dia ingin kunut, fi mahali pada tempatnya, wa huwa i'tidalur rak'atil akhirati, kunut adalah pada i'tidal rakaat yang penghabisan, rakaat kedua daripada sembahyang subuh. Wa illa, kalau tidak mampu, fa yajuzul qiyamu, maka boleh dia berdiri. Fa in qannata qa'idan, maka jika dia kunut dalam keadaan duduk, amidan sengaja, aliman lagi mengetahui hukumnya, batalat salatuhu li'annahu ahdatsa julusan lil kunuti ma'al qudrati, karena dia membahrukan kunut, membahrukan duduk untuk kunut padahal dia mampu berdiri. Hadza idza tala julusuhu, ini pun batal kalau dia lama duduknya. Wa illa, kalau enggak lama duduknya, fala yaduru, maka tidak kenapa. Ini masalah-masalah yang terjadi di saat sholat. Yang pertama, lau toro'a, kalau datang orang yang lemah di tengah-tengah sholat, satu yang dia mampu kerjain. Contoh, dia lagi sholat duduk, mampu diri. Lagi sholat duduk, tiba-tiba bisa diri, dia berdiri. Tinggalkan duduknya dan dia diri. Kerjain apa yang dia mampu. Yang tadi nggak mampu, begitu mampu dia kerjain apa yang diberikan kemampuan baginya. Nih. Ya, bi khilafi kama law taraat, bandingannya seperti kalau dia mampu, datang kemampuan di tengah-tengahnya. Jadi kalau orang lagi sholat, tiba-tiba datang lemah, dia lagi sholat diri, lemah, boleh dia duduk. Jadi kalau dia lagi sholat berdiri, tiba-tiba datang lemah, nggak bisa diri, boleh dia duduk. Bandingannya seperti kalau dia sholat duduk mampu berdiri, dia diri, sama. Jadi kalau dia lagi sholat diri, tiba-tiba lemah badannya, nggak bisa diri, boleh dia duduk. Kama, seperti jikalau dia ini lagi sholat duduk, mampu berdiri, maka dia sunnah berdiri. Dia wajib berdiri, bukan sunnah, wajib berdiri karena kerjain yang dia mampu. Kalau tadi dikerjakan yang dia lemah, dia lagi sholat diri lemah, boleh dia duduk. Kerjakan yang dia mampu, yaitu duduk. Bandingannya sama juga, dia tadinya lemah duduk sholatnya, tiba-tiba ada kekuatan bisa diri, dia wajib diri. Bandingannya lawanannya, fala fi asnaiha, di waktu sedang sholat. Jadi lagi sholat kuat diri, tiba-tiba lemah, boleh dia duduk. Bandingannya sama juga, dia lagi sholat duduk, tiba-tiba punya kekuatan bisa diri, dia wajib diri. Itu dua berlawanan. Ya, fa innahu ya'ti bimakdurin hi aidan, maka dia kerjakan yang dia mampu pula. Jadi kalau dia lagi sholat diri lemah, boleh dikerjakan yang dia lemah, duduk. Nah, bandingannya kalau dia lagi duduk tiba-tiba kuat bisa diri, dia wajib kerjakan yang dia mampu, diri.
Lagi sholat diri lemah, boleh dia kerjakan duduk. Bandingannya dia lagi sholat duduk, tiba-tiba ada kekuatan, wajib dia diri. Satu. Wa tajibul qiraatu fi hawil ajiz. Dan wajib membaca Fatihah pada waktu turunnya orang yang lemah. Dia lagi diri, tiba lemah, belum baca Fatihah. Waktu dia turun, wajib dia baca Fatihah. Waktu dari diri ke duduk, wajib baca Fatihah. Li'annahu akmalu, karena bahwasannya dia baca waktu turun ke duduk lebih sempurna. Mimma ba'dahu, dibanding dia baca waktu dia duduk. Dibanding dia baca waktu duduk atas orang yang berdiri ba'da qiraah setelah dia baca. Jadi kalau umpama dia lagi diri lemah, belum baca Fatihah, begitu dia turun sambil baca Fatihah waktu turun, lebih afdal dibanding udah duduk baca Fatihah. Lebih sempurna baca Fatihah di saat dia turun dari diri ke duduk. Ya. Bikhilati nuhudil qadim, berbeda turunnya orang yang bisa diri, wala tujzi'uhu, maka tidak mengesahkan bacaannya akan dia padanya. Kenapa? Dia mampu baca atasnya pada waktu yang lebih sempurna, yaitu diri daripadanya. Ini sembahyang sunnah. Dia sembahyang sunnah diri, dia mau duduk boleh sembahyang sunnah. Pas dia mau duduk baca Fatihah, itu adalah dikatakan di sini tidak sah. Kenapa? Karena dia turunnya bukan karena lemah, turunnya karena bisa. Apalagi orang yang sembahyang sunnah dari diri dia duduk baca Fatihah, nggak sah. Karena duduknya dia bukan karena lemah, tapi karena pengen ambil rukhsah. Orang kalau sembahyang sunnah boleh aja duduk, tapi pahalanya separuh. Sembahyang tarawih boleh kita duduk, sah, tapi pahalanya separuh. Karena dia bisa diri, sembahyangnya duduk. Ini begitu juga. Ya, begitu juga. Watajibul qiraatu fi awil hadis, wajib membaca Fatihah di waktu turunnya orang yang lemah. Jadi waktu orang lagi diri lemah, bayang fardu dia turun duduk. Nah sambil turun itu dia baca Fatihah. Itu baca Fatihah waktu turun lebih sempurna. Mimma ba'dahu, dibanding setelah turun, yakni duduk baru baca Fatihah. Jadi begitu dia diri lemah mau duduk, sambil turun sambil baca Fatihah, lebih sempurna dibanding udah duduk baru baca Fatihah. Nah, bihilafi, ini berbeda masalahnya nuhudil qadir, turunnya orang yang kuasa. Yang tadi saya gambarkan turunnya orang kuasa untuk duduk siapa? Orang sembahyang sunnah. Dia sembahyang sunnah, lagi ngambil rukhsah, dia duduk. Nah, begitu dia turun duduk sambil baca Fatihah, itu nggak sah. Fala tujzihul qiraah. Jadi kalau orang yang mampu diri, dia sembahyang duduk sambil turun duduk dia baca Fatihah, itu tidak mengesahkan dia padanya. Kenapa? Karena dia mampu baca Fatihah atasnya pada waktu yang lebih sempurna, yaitu pada waktu diri. Dia bisa. Jadi beda sama orang yang lemah sama orang yang mampu. Saya gambarkan kalau orang yang mampu dia lagi sembahyang fardu lemah, boleh dia duduk, namanya rukhsah.
Nah, kalau orang yang mampu tiba-tiba lemah nggak bisa diri, dia duduk sambil turun mau duduk baca Fatihah, itu lebih sempurna dibanding dia baca Fatihah sambil duduk. Berbeda kalau orang yang kuat. Siapa yang kuat boleh duduk sembahyang sunnah? Kita lagi sembahyang tarawih, diri, pengen duduk aja sembahyangnya. Terus sambil dia turun duduk lagi sembahyang tarawih, dia baca Fatihah, nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia bisa kerjakan Fatihah pada waktu diri, karena dia mampu diri. Beda yang tadi orang lemah. Walau qara'a fihi syai'an a'adahu. Kalau dia baca Fatihah pada waktu turun, dia wajib ngulang. Ini kalau orang yang kuasa, ini sembahyang tarawih pengen duduk, dia baca sambil duduk Fatihah. Apa yang dibaca wajib diulang. Dia mesti diri dulu, baca Fatihah, baru dia duduk. Walau qadara alal qiyam, kalau dia mampu atas berdiri setelah baca, dia bisa diri setelah baca, dia bisa diri, wajib qiyamul, wajib dia diri bila tumakninatin, tanpa tumakninah. Jadi kalau umpama orang yang udah baca Fatihah waktu diri, habis pengen duduk, habis Fatihah dia duduk. Pas duduk nggak boleh langsung ruku lagi duduk. Dia mesti diri untuk ruku. Karena tadi dia mampu diri. Nah, kalau dia pengen ambil rukhsah, habis baca Fatihah dia turun, habis turun dia duduk, mau ruku, nggak boleh langsung ruku. Dia mesti diri. Apa dirinya? Bila tumakninatin, dirinya nggak pakai tumakninah, diri langsung ruku. Nah, kenapa? Faroka'anihu, maka dia ruku dari dirinya. Karena kalau orang yang tadinya mampu diri lalu sembahyang duduk, begitu mau ruku diri dulu, udah diri ruku tanpa tumakninah. Ini beda sama yang nggak mampu. Kalau orang nggak mampu boleh sholatnya sambil ruku pada waktu duduk. Kalau ini enggak, tadinya dia mampu diri lalu dia sembahyang duduk. Nah, maka jika saat dia ingin ruku mesti bangun dulu, bangun untuk ruku, walaupun enggak tumakninah, asal bangun langsung ruku. Wa innama lam tajid tumakninah, kenapa enggak wajib tumakninah? Li annahu ghairu maqsudin nafsihi, karena tujuan dia bukan hakikat diri, tujuannya hanya untuk bisa ruku. Dirinya dia udah kerjaan duduk karena pengen ringan. Nah, dirinya hanya untuk supaya bisa mengesahkan rukunya, bukan tujuan diri. Itu yang dikatakan tujuannya bukan untuk dirinya. Wa in qadaru alaihi fi ruku, maka jika dia mampu dalam ruku qabla tumakninati, dia mampu, orang yang diri mampu, orang yang duduk mampu diri. Nah, mampunya adalah kalau dia mampu sebelum tumakninah, intasaba ila hadir ruku, dia luruskan diri sebelum dia ruku, lihat ma'inna, supaya dirinya tumakninah baru ruku. Kalau yang mampu. Fa in intasaba tsumma raka'a amidan, kalau dia ini luruskan diri lalu dia ruku dengan sengaja, aliman pada tahu, batalat salatuhu, batal salatnya. Nah, jadi kalau orang ini yang mampu tapi sembahyang duduk, nah, lalu dia ini mau ruku diri, habis diri baru dia ruku tanpa tumakninah. Nah, kalau umpama dia lurus diri lalu dia ruku dengan sengaja dan tahu hukumnya, batalat salatu, batal salatnya. Jadi kalau umpama dia ini orang yang mampu diri, salatnya duduk, kemudian dia ruku, dia diri tumakninah, itu batal salatnya. Karena bukan tujuan diri dia, hanya tujuan untuk dirinya buat ruku. Nah, kalau dia tumakninah,
itu berarti batal kalau dia tahu hukumnya. Au ba'da tuma'ninati, atau setelah tuma'ninah, faqad tamma ruku'uhu, atau dia diri kemudian setelah tuma'ninah dia ruku', sempurna ruku'nya. Walau qadara alaihi fil i'tidal, kalau dia mampu padanya untuk i'tidal sebelum tuma'ninah, qoma, dia diri, i'tidal, watma'anna, dia tuma'ninah. Jadi dia bisa i'tidal sebelum dia ruku', i'tidal dulu, tuma'ninah. Wa kadza ba'daha, begitu juga sesudahnya. Di sini yang aroda kunutan makani mungkin ini. Begitu juga di tempatnya i'tidal, yang dia pengen kunut pada tempat i'tidal. Begitu juga i'tidal yang dia mampu, dia i'tidal dan dia tuma'ninah. Nah, ini dia i'tidal dengan tuma'ninah kalau dia ingin baca kunut pada tempatnya. Jadi kalau i'tidal yang pengen dia kunut mesti tuma'ninah. Ya. Itu saya kira. Di sini rosan tapi aroda. Ya. In aroda kunutan fi mahalihi, satu. Faqad tamma ruku'uhu, maka sudah sempurna rukuknya. Sempurna rukuknya. Jadi kalau dia i'tidalnya tuma'ninah, sempurna rukuknya, boleh dia kunut. Nah, walau qadara alaihi fil i'tidal, jikalau dia mampu dalam i'tidal sebelum tuma'ninah, qoma. Ini masalah orang yang lemah tadi. Dia tadi sembahyang duduk, begitu i'tidal dia mampu. Pas di tempat i'tidal dia mampu. Jikalau dia mampu atasnya pada waktu i'tidal sebelum tuma'ninah, qoma watma'anna. Jadi kalau umpama dia tadinya sembahyang duduk bisa i'tidal. Pas i'tidal dia bisa dia diri untuk i'tidal dengan tuma'ninah. Kalau dia mampu pas i'tidal, dia di i'tidal tuma'ninah. Pas mampunya ketika lagi i'tidal. Qoma, dia berdiri untuk i'tidal dan tuma'ninah. Kadza ba'daha, begitu juga dia mampu setelah i'tidal. Ini begitu habis i'tidal dia mampu. Pas mau turun sujud dia mampu. Nah, ini begitu juga. Dia mesti berdiri untuk bisa sujud. In aroda kunutan fi mahalihi wa huwa i'tadala fi rakaat tsani. Kalau dia mampu lagi duduk di bangku diri, pas mampu dirinya lagi i'tidal. Pas i'tidal pun dia pengen baca kunut. Nah, begitu dia mampu lagi dia diri i'tidal dengan tuma'ninah dan baca kunut. Kalau pas mampu bisa dirinya waktu i'tidal, maka dia i'tidal dan dia baca kunut pada tempatnya. Nah, ini diterangkan kunut itu adalah di tempat i'tidal yang terakhir pada sembahyang subuh. Jadi kalau lagi sembahyang subuh, rakaat pertama dia masih duduk. Rakaat kedua pas lagi duduk bisa diri, pas bisa dirinya waktu i'tidal. Kebetulan bisa dirinya waktu i'tidal, dia i'tidal. Dia tuma'ninah dalam i'tidal dan boleh dibaca kunut. Ya. Wa illa fa yujuzul qiyam. Kalau enggak begitu maka boleh dia berdiri. Jadi kalau umpama enggak mampu i'tidal, maka dia cukup diri untuk supaya terus sujud. Nah, dia diri maka supaya juzul. Kalau enggak mampu seperti itu maka boleh dia berdiri. Wa fa in qannata qaidan amidan, maka jika dia kunut dalam keadaan duduk sengaja, aliman tahu, batalat salatuhu,
Ini dia sembahyang duduk, bisa diri, pas i'tidal bisa diri. Dia baca kunut duduk, batal. Karena bisa diri, enggak ngerjain apa yang dia mampu. Mestinya dia lagi duduk, mampu diri, pas i'tidal, i'tidal. Tumaninah baca kunut. Ini mampu dia berdiri waktu i'tidal, dia enggak i'tidal. Dia baca kunut dalam keadaan duduk, itu dalam keadaan sengaja, niscaya batal sholatnya. Kenapa? Nah ini alasannya, li'annahu ahdatsa julusan lil qunut. Karena dia membuat perbuatan yang baru, duduk untuk baca kunut dalam keadaan mampu berdiri. Seolah-olah dibikin duduk itu buat kunut, padahal kunut itu diri. Ini kalau orang yang tadinya nggak mampu diri, begitu pas i'tidal dia mampu diri, pengen baca kunut. Udah mampu diri waktu sembahyang subuh terakhir, rakaat kedua dia bisa kunut dalam diri, dia kunutnya duduk. Udah mampu diri waktu i'tidal rakaat kedua subuh, dia nggak baca kunut dalam i'tidal, dia baca kunut dalam duduk. Itu aliman, dia tahu hukumnya, dan juga amidan, sengaja tahu hukumnya, batal sholatuhu, batal sholatnya. Alasannya karena dia membuat perbuatan yang baru untuk kunut dalam duduk. Ahdatsal julusa lil kunut. Dia membuat perbuatan baru yang duduk untuk kunut, padahal mampu berdiri. Karena dia bisa diri. Ini yang tahu kan kita sendiri, lagi duduk kok kuat. Kuatnya tepat pada waktu i'tidal rakaat kedua subuh. Dia nggak kerjain, kunut duduk aja deh. Padahal udah mampu diri, batal. Kenapa? Karena ninggalin apa yang dia mampu. Kedua, seolah-olah dia bikin duduk ini tempat i'tidal. Namanya membikin sesuatu yang baru, bid'ah. Nah ini, itu batal sholatnya. Ada idza thala dulu, ini juga batalnya kalau duduknya lama. Kalau duduknya sebentar enggak, kalau duduknya lama, padahal dia udah mampu diri, apa tak? Wa illa, kalau enggak panjang duduknya, fala yajuz. Enggak, kenapa? Kalau duduknya sebentar, karena yang namanya kunut doa wasana. Kunut itu adalah doa dan memuji. Dibaca kunut pendek, Allahumma ya hadi wa sallallahu. Pendek. Itu udah jadi kunut. Allahumma dini ya hadi, ya Allah berikan petunjuk, wahai yang memberi petunjuk. Ini Allahumma dini doa, ya hadi sana, itu udah jadi kunut. Makanya kalau kita sembahyang di Mekah, Madinah yang enggak kunut, baca kunut yang pendek aja. Allahumma hdini ya hadi sallallahu. Ikutin imam. Jangan baca Allahumma hdini. Nah, kita menyalahi kerjaan imam. Jadi kalau kita sembahyang di Mekah mau kunut boleh. Imam lagi i'tidal, kita baca kunut, tapi kunutnya singkat. Doa dan pujian. Allahumma hdini ya hadi wa sallallahu alaihi wasallam. Nah ini begitu juga, kalau dia bisa diri, dia nggak diri baca kunut, dia duduk kunutnya batal kalau panjang dirinya. Tapi kalau sebentar nggak batal. Itu masalah-masalah yang ditemukan dalam salat. Wallahu a'lam qauluhu 'alal qalbi. Wallahu a'lam. Ya. Tapi berlaku juga kalau kunut di Masjid Muhammadiyah gitu yang ada kunut itu. Iya, pokoknya di mana aja kunut itu boleh baca kunut. Boleh baca kunut. Tapi kunutnya itu yang dikatakan doa wasana. Doa dan sana.